Shalom semua anak-anak teacher, apa kabarnya hari ini? Shalom teacher, kabarnya luar biasa. Ya, teacher sangat bersuka cita. Teacher di sini sangat bersuka cita karena kita masih diberikan waktu kesempatan untuk Tuhan dalam mengikuti ibadah sekolah minggu melalui video yang disiapkan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita harus mempersiapkan peralatan kita. Apa ya yang harus kita siapkan? Apa ya teacher Maya? Alkitab dan persembahan kita. Iya, kita persiapkan ya sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Sudah siap? Siap teacher. Oke, mari kita persiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Mari masuk. Terima kasih untuk pagi yang indah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk pagi ini kami masih dapat mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Bapak, Kau berkati kami. Kami mau mengikuti ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Oke, semuanya teacher udah bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Oke, siap? Siap, Ya. teacher. Mari kita angkat pujian kita. Oh, sukacitaku. Sukacitaku pada Bapa sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pada Bapa temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Sukacitaku pada Bapa sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pada Bapa temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada sungai kehidupanku. Ya, kita nyanyikan lagi. Berdiri di hati. Berdiri di hati, berdiri di hati, berdiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku letak. Berdiri di hatiku, Berdiri di hati. berdiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Berdiri di hatiku. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, nah, kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, supaya ketika firman Tuhan kita langsung bisa membuka ayat firman Tuhannya. Ya, oke, kita mau angkat pujian Yesus sayang padaku. Nah, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi anak yang baik, duduk diam penuh hormat dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak teacher, minggu lalu kita belajar tentang, siapa masih ingat? Iya, itu tentang Yesus adalah Immanuel, ya kan? Bahwasanya Yesus adalah juru selamat kita dan sudah dinubuatkan dari beratus-ratus tahun sebelum Yesus lahir, ya kan? Nah, sekarang kita mau lihat lagi nih, nubuat-nubuat yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi sebelum Yesus lahir. Masih ingatkah apa itu nubuat? Coba, sebelum teacher kasih tahu, diingat lagi nubuat itu apa ya? Nah, nubuat itu adalah rencana, ya kan? Rencana yang pasti akan terjadi atau ramalan yang pasti akan terjadi. Sekarang kita lihat salah satu contoh dari nubuatnya, yaitu di Mika 5 ayat 2 sampai 3. Yuk, dilihat sekarang Alkitabnya, Mika 5 ayat 2 sampai 3. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama ya. Mika 5 ayat 2 sampai 3. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah maksudnya yang akan melahirkan itu siapa? Dan siapa yang akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan? Itu adalah maksudnya Tuhan Yesus yang akan lahir. Itu salah satu contohnya ya kan. Sekarang kita lihat yuk lagi nabi-nabi yang sudah memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, yang pertama janji tentang Mesias, yaitu janji tentang kelahiran Tuhan Yesus itu ada saat manusia jatuh ke dalam dosa sebenarnya. Jadi di situ Allah akan berjanji bahwa akan lahir keturunan Hawa yang akan menyelamatkan manusia, yang akan mengalahkan setan sepenuhnya. Itulah yang namanya Tuhan Yesus. Itu dia yang pertama. Nah, lalu yang kedua ada janji Allah kepada Abraham, bahwa dia akan memberikan berkat melalui Abraham kepada semua orang, ya kan? Lalu akan dijanjikanlah seorang Mesias yang akan datang pada suatu hari nanti untuk memberikan jalan keselamatan untuk semua suku yang ada di dunia ini. Itu maksudnya Mesiasnya adalah Tuhan Yesus. Bayangin ya, Abraham itu kan udah lama banget ya, udah jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, tapi Tuhan Allah sudah menjanjikannya. Nah, lalu yang ketiga ada janji Allah kepada Musa bahwa dia akan membangkitkan seorang nabi lain seperti Musa. Ini adalah sebutan untuk Mesias. Dan sekali lagi, Mesias itu siapa? Iya, Tuhan Yesus. Teacher ada lagi nggak? Wah, jelas ada. Ini dia yang keempat, Allah berjanji kepada Daud. Tahu ya Daud siapa? Daud siapa? Ayo. Ya, Daud adalah salah satu raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan, Raja Israel, ya kan? Dia menjanjikan bahwa seorang Mesias akan datang dari keturunan Daud. Nah, kalau kita baca Injil Matius itu ada silsilah Yesus Kristus. Nanti memang tertera di situ nama Daud. Lalu ada lagi kita sampai ke siapa nama Tuhan orang tua Tuhan Yesus? Dia adalah si Maria dan Yusuf. Nah, itu adalah keturunan Daud. Enak ya, keturunan raja ya. Itu dia. Sampai di situkah rencana-rencana Allah? Oh, tidak. Lihat, Allah juga melalui Nabi Yeremia
berjanji akan membuat sebuah perjanjian baru. Nah, ingat ya, perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru, yaitu perjanjian baru menceritakan ketika Tuhan Yesus sudah lahir. Nah, di dalam perjanjian baru ini, Allah menuliskan hukum-hukumnya ke dalam hati setiap manusia. Ya kan? Kalau di perjanjian lama, hukum-hukum Taurat, hukum Allah itu ada di mana? Ya, di Bait Allah, di atas 2 loh batu. Tapi kalau di perjanjian baru, di dalam hati semua manusia. Dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa mereka. Kalau di perjanjian lama itu, kalau kita baca, dosa diampuni ketika kita sudah melakukan atau memberikan persembahan pengampunan dosa, seperti itu. Ya kan? Kalau di sini tidak, akan ada Mesias yang akan menyelamatkan kita, yaitu dia siapa? Iya, Tuhan Yesus. Nah, lalu ada lagi nih nabi-nabi yang meramalkan bahwa Yesus akan lahir. Ada dia namanya Maleaki, ya. Ada temannya namanya Maleaki. Teacher dulu ada, tapi bukan nabi Maleaki yang ini yang menyatakan ya. Nah, kata Maleaki, nabi besar akan datang sebelum Mesias datang. Nah, Mesias itu kan Tuhan Yesus. Nabi besarnya siapa ya? Siapa yang ingat yang membaptis Tuhan Yesus? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Jadi yang dimaksudkan Maleaki adalah Yohanes Pembaptis yang akan datang sebelum Mesias atau Tuhan Yesus datang. Terus siapa lagi? Oh, yang minggu lalu kita pelajari, itu tentang si Nabi Yesaya. Yesaya bernubuat bahwa Mesias akan lahir dari seorang perawan. Perawan berarti dia belum menikah juga. Nah, Maria sama Yusuf kan belum menikah, jadi tidak mungkin dia melahirkan seorang anak. Tetapi Yesaya sudah bilang nih bahwasannya Mesias akan lahir dari seorang perawan. Mana mungkin ya kan? Tapi itulah dia kuasa atau mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, terus yang terakhir adalah kata si Mika, bahwasanya di Bethlehem akan lahir seorang juru selamat, ya kan? Itu yang sering sekali kita lihat juga atau jadi liturgi kita. Nah, itu dia ramalan-ramalan dari para atau nubuat-nubuat dari para nabi sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hebat ya. Udah waktunya belum sampai, bahkan berabad-abad sebelumnya, beratus-ratus tahun sebelumnya sudah bisa diramalkan bahwa seorang Mesias atau Tuhan Yesus itu akan lahir di kota manapun sudah pasti, yaitu di Bethlehem. Nah, jadi anak-anak, apa ya pesan atau hal-hal yang bisa kita lakukan setelah mendengarkan firman ini? Nah, yang pertama itu kita harus tahu bahwa Allah itu Maha Tahu, ya kan? Dia tahu semua yang terjadi di dunia ini. Dia tahu juga apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita sedih, Tuhan tahu. Kalau kita marah, jengkel, Tuhan tahu. Terus rencana dan janjinya selalu Ia tepati. Lihat saja, Allah menjanjikan seorang Mesias beratus-ratus tahun sebelum Mesias itu ada. Lihat, Mesiasnya beneran lahir nggak ya? Iya, beneran lahir. Berarti Allah tetap dan akan selalu menepati semua janji-janjinya. Ya, jadi kita yang sekarang ini yang perlu kita lakukan adalah selain tadi mengetahui bahwa Allah Maha Tahu, kita harus menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan, ya kan? Mau Tuhan kasih atau tidak, itu semua sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita akan membaca untuk ayat hafalan kita dari Mika 5 ayat 1. Ya, semuanya dibuka Alkitabnya. Kalau tadi firman Tuhan kan Mika 5 ayat 2 sampai 3 kan. Lalu kalau dia ayat hafalannya Mika 5 ayat 1. Yuk kita sama-sama membaca. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya,
Jadi untuk kakak-kakaknya yang kelas besar itu menghafal sampai habis Mika 5 ayat 1. Kalau yang adik-adiknya yang kecil, kelas kecil, itu dia sampai memerintah Israel. Oke, bisa ya semuanya. Oke, nanti teacher tunggu videonya di grup orang tua. Oke, terima kasih. Yuk, sekarang mari kita tutup firman Tuhan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur buat kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu berserah, menyerahkan semua rencana-rencana kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, kita Amin. sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita harus mempersiapkan apa, teacher? Persembahan kita. Ya, persembahannya disiapkan ya. Nanti masukkan ke dalam amplop. Oke? Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian. Kami bawa korban pujian. Menutup ibadat kita, teacher akan berdoa. Nanti kita akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini untuk waktu kesempatan memberkati kami. Kami sudah mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih, Kau kiranya terus memberkati kami dan menolong kami. Kita akan berdoa seperti doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan,